calon guru penggerak Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Kristina SPD. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 4 dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yudis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Bu Yudis hari ini? Alhamdulillah, sangat baik Pak. Nah ya, hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi ya Bu ya. Sebelum nanti akan saya amati jalannya proses pembelajaran yang mau dijalankan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan pengamatan proses dari supervisi di kelas ini. Nah, adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan supaya juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan, dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih diri sehingga memberikan pelajaran yang terbaik bagi murid dan murid semuanya. Itu ya Bu ya. Baik Pak. Namun di sini ada beberapa pertanyaan ya Bu yang akan saya sampaikan pada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Ibu. Kira-kira apa nih Bu tujuan pembelajaran nanti yang ingin dicapai? Ya, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini, ada 3 ya Pak ya. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengeluarkan hasil telaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan dengan sama. Baik. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan juga mampu menelaah prinsip penggunaan kata, kalimat, paragraf pada teks laporan hasil observasi dan berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan dengan sama. Kemudian untuk yang ketiga, peserta didik mampu menulis rangkuman atau menulis kesimpulan dari teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur dan kaidah penggunaan kata, kalimat, tanda baca, ejaan dengan tepat dan tepat. Baik, jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu yang ingin Ibu capai dalam proses observasi nanti. Dan bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai atau ingin Ibu lakukan dari hasil observasi? Baik, untuk area pengembangannya mungkin saya akan menggunakan 2 aspek pengembangan, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Yang pertama, pengetahuan siswa dalam menguraikan hasil telaah struktur teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua di area keterampilan, yaitu menuliskan rangkuman atau membuat kesimpulan, menuliskan kata atau kalimat yang ada pada teks laporan hasil observasi. Baik, jadi area pengembangannya yang ingin dicapai itu dalam bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa ya Bu. Baik Pak. Mungkin saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Ya baik. Untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian tugas sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Dan untuk menggunakan model pembelajarannya, saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Baik, berarti PBL ya Bu ya? Iya, untuk metodenya sendiri mungkin saya akan menggunakan diskusi, tanya jawab, dan juga penugasan. Nah, itu jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas nanti menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran paradigmasis learning atau PBL, dan juga dengan menggunakan metode diskusi kelompok,
kemudian penugasan dan juga tanggung jawab yang diberikan. Ya Pak. Nah, lalu bagaimana sih dengan penggunaan media pembelajarannya yang akan digunakan di dalam kelas ini? Untuk media pembelajarannya mungkin nanti saya akan menggunakan beragam contoh teks laporan hasil observasi, kemudian menggunakan LKPD atau lembaga dan juga menggunakan PowerPoint, proyektor dan juga laptop tentunya. Baik, nah kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam berapa? Nah, kebetulan karena saya ada jadwal di hari Kamis ya Pak ya, di jam 7 dan jam 8 di kelas 7. Baik, jadi nanti dari Kamis di kelas 7 di jam ke-7 dan ke-8 ya Bu ya? Ya. Saya akan datang Bu ya di kelas Ibu Idris nanti. Saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Baik. Nah, nanti Ibu dalam melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Bu ya. Baik. Percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi juga oleh beliau pengajar kami, yaitu Ibu SD ya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Menurut saya mungkin untuk mendapatkan gambaran media apa yang mau saya gunakan nanti, kemudian apa yang saya gunakan nanti itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Mungkin ya Pak ya, saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan ini. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Kamis nanti ya Bu. Baik Pak. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Idris. Sama Pak. Merdeka belajar, itu yang ku mau. Coba yang ku suka, coba yang ku mampu. Merdeka belajar, itu yang ku mau. Dimanapun saja. Assalamualaikum. Okay. Morning, my students.
Indonesia dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya. Baik, siapa yang bersedia untuk menjadi dirijen di sini? Silakan ada. Dan kepada teman-teman yang lain, silakan berdiri. Karena kebutuhan kita berbeda, karena kemampuan kita tak sama. Merdeka belajar, itu yang ku mau. Coba yang ku Pertama kali menggunakan belajar, itu yang ku mau. Dimanapun saja, yakinkan Selanjutnya hari ini siapa yang tidak ada di sekolah? Indra, Amel, Tirta. Kira-kira kenapa itu teman kalian itu tidak datang ke sekolah? Tanpa keterangan. Ada yang tanpa keterangan. Ada tidak yang titip surat atau bilang sakit atau apa? Rizky, nah Rizky sakit. Itu kalau ada temannya yang sakit, kalian tanyakan sakitnya parah atau tidak, dijemput temannya ya. Kemudian yang tanpa keterangan itu disampaikan, tolong makanya lebih hati-hati ya. Jangan ada yang malas. Sesama teman itu harus saling, harus saling mengingatkan. Oke? Yesterday we have already learned about introducing yourself, right? Nah, kemarin kita sudah belajar tentang memperkenalkan diri sendiri, ya kan? Nah, siapa yang ingat kira-kira memperkenalkan diri itu bagaimana? Pertama harus disebutkan apa? Hello my friends. Oke, greetings, ya. Hello my friends. Kemudian apa lagi? Greeting itu termasuk di greeting ya.
memperkenalkan seseorang atau teman kita. Nah, di sini kita memiliki capaian pembelajaran ya. Nah, silakan siapa yang ingin bantu Mek untuk membacakan capaian pembelajaran kita hari ini? Oke, Melody, silakan berdiri Melody. Peserta didik dapat menulis dan mempresentasikan hasil observasi terhadap teman-temannya tentang identitas diri. Ya, nanti di akhir pembelajaran kalian itu bisa menulis, kemudian mempresentasikan identitas teman kalian. Ya, nanti pada kegiatan ini kita akan membahas itu. Jadi kalian tahu capaian pembelajaran kita hari ini adalah memperkenalkan teman kita. Selanjutnya kita ada yang namanya expression of asking and giving information about someone's identity. Ya, pemahaman selanjutnya adalah bagaimana nantinya kalian itu meminta dan memberikan informasi tentang diri kalian kepada teman. Ya, nanti kalian itu ketika ada teman kalian bertanya, berikan semua informasi yang kalian punya ya. Dan yang bertanya silakan tanya sebanyak-banyaknya informasi tentang teman. Oke? Oke ya. Next. Di sini Mem ingin bertanya, ketika Mem tanya what's your name? Kira-kira apa yang jawabannya? Erin. My name is Erin. Kalau Mem tanya where are you from? Makanya I'm from Kayu Agung. Anyone from Kayu Agung? Ada yang dari Kayu Agung? Anyone from Jepang? Ada yang dari Jepang? Enggak ada ya. All about you are in Kayu Agung. Kalian semua di Kayu Agung. Oke. Coba sekali-sekali ada siswa ya dari Jepang gitu kan. Biar kita itu bisa putar bahasa. Baik, di sini tujuan pembelajarannya jelas ya. Bisa kalian baca. Ayo, sebelum kita masuk kegiatan inti kita, mari kita rilekskan dulu otak kita ini ya. Kita masuk ke ice breaking. Ice breakingnya yang isi goyang aja, yang mudah-mudah tapi membangkitkan semangat ya. Selanjutnya silakan kalian dengarkan clue-nya ya. Guru berkata. Ya ingat ya, clue-nya adalah guru berkata. Ayo, guru berkata angkat tangan. Guru berkata pegang telinga. Guru berkata tepuk tangan 1 kali. Guru berkata tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Berdiri.
tiga teman ya. Boleh tentang teman perempuan ataupun laki-laki boleh. Yang penting 3 teman. Setelah kalian mengamati ini, nanti kalian diminta mempresentasikan hasil dari mencari informasi ini, ya kan? Tentunya menggunakan bahasa paham. Ini ya, bagiannya. Pertama, kita harus mengucapkan salam. Kemudian memperkenalkan samuannya seperti itu. Ada this, ini, ya. Kemudian setelah memperkenalkan seorang, kalian duduk dengan
Oke, ada yang lagi, silakan. Kalau sudah dapat informasi tentang namanya, kalian presentasikan cepat.
This is my friend. From my life,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya calon guru penggerak atau disingkat CGP. Dalam hal ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama beliau Ibu Yudi selaku guru bahasa Inggris yang kemarin kita observasi, dan di sebelah kanan saya ada Ibu Herma Suryani sebagai pengajar praktek. Assalamualaikum Bu Yudis, Waalaikumsalam. apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik. Ini Bu, hari ini kita akan mengadakan percakapan setelah kemarin adanya observasi Ibu dari kelas pada pembelajaran. Apakah Ibu siap? Ini Bu, yang mau saya tanyakan adalah perasaan Ibu bagaimana sih setelah observasi? Perasaan saya ketika setelah observasi itu sangat excited banget ya, karena melihat semangat daripada siswa ketika belajar. Jadi ibaratnya itu pada waktu itu dengan kondisi anak-anak seperti itu merasa senang Bu, ya. Iya, betul. Dengan rasa Ibu senang tadi, kolaborasinya akan muncul dengan anak. Menurut Ibu, tujuan obrolan kita hari ini apa sih yang ingin kita? Ya, kalau saya pribadi inginnya obrolan hari ini tentang umpan balik terhadap saya yang setelah diobservasi kemarin. Jadi Ibu merasa belajar kemarin belum cukup ya, atau kurang berarti ya, makanya harus ada yang kembali kepada Ibu tentang materi yang mengajarkan pada anak. Baiklah Bu, sebelum saya ngasih umpan balik, alangkah lebih baiknya tolong refleksikan dari pembelajaran Ibu yang kemarin. Dari hasil pembelajaran saya kemarin, pertama tujuan pembelajaran itu alhamdulillah sudah tercapai. Salah satunya peserta didik mampu menulis rangkuman atau menulis kesimpulan sesuai dengan kaidah teks yang saya ajarkan. Kemudian dalam area pengembangan juga sudah tercapai. Siswa bisa pengetahuan siswa dalam menguraikan struktur itu sudah meningkat dan sudah mampu mengkomunikasikannya ke depan. Kemudian juga Pak, strategi yang saya gunakan alhamdulillah juga berjalan dengan lancar, yang mana menggunakan salah satunya menggunakan metode diskusi, kemudian saya berikan penugasan dan juga tanya jawab
kepada siswa. Jadi tujuan pembelajaran yang dicapai sudah baik, terus area pengembangannya yang dicapai selama ini juga sudah baik, serta strategi yang digunakan dalam diskusi juga sudah baik. Kita tanya jawab juga. Jadi dari area observasi serta pembelajaran yang bisa saya katakan itu, alhamdulillah di sini itu dalam aspek dan strategi pengembangannya, yang pertama itu keaktifan siswa sudah ada. Di situ saya mencatatkan yaitu siswa sudah baik dalam pembelajaran. Yang kedua, dalam tujuan pembelajarannya tadi, ibu juga sudah baik karena anak-anak juga sudah ada antusiasnya dalam pembelajaran. Serta yang ketiga, dalam metode diskusi. Dalam diskusi itu tadi, anak-anak juga sangat mengikuti. Dan yang keempat di situ adalah dalam ruang kelas, saya mengakui ibu juga sudah ada dalam ruang kelasnya juga baik. Jadi apa sih Bu rencana dari tindak lanjut Ibu dalam observasi kemarin? Baik, rencana tindak lanjut yang ingin saya lakukan ke depannya ya, itu ya Pak, melakukan pendampingan khusus pada masing-masing kelompok yang khususnya memiliki kepercayaan diri yang kurang. Kemudian selanjutnya saya akan mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berbentuk konten. Jadi mereka yang kurang percaya diri itu nanti saya arahkan agar mereka itu bisa membuat seperti video dalam memperkenalkan temannya. Jadi mereka kalau di depan kamera bisa percaya dirinya itu lebih meningkat karena tidak dilihat oleh teman-temannya. Seperti itu Pak. Alhamdulillah super sekali ya apa yang menjadi tindak lanjut ke depannya. Rencana pengembangan diri yang sudah ada, menurut Ibu aktivitas pengembangan apa lagi yang mau dikembangkan itu pada Ya, aktivitas pengembangan pertama pada kegiatan pendahuluan, kemudian pendekatan berdiferensiasi, kemudian menerapkan juga strategi pembelajaran yang menarik, kemudian menggali keterampilan murid untuk bekerjasama, berani mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas dengan baik dan percaya diri. Jadi aktivitas pengembangan Ibu yang mau dipakai nanti itu selanjutnya yaitu salah satunya adalah kegiatan dalam minggu. Yang kedua adanya menerapkan pendekatan berdiferensiasi pembelajarannya. Serta yang ketiga menerapkan pembelajaran yang menarik. Lalu yang keempat itu menggali keterampilan dari murid. Selanjutnya Bu, menurut Ibu tujuan apa yang akan Ibu capai? Dari kegiatan pendahuluan, tujuan yang hendak saya capai itu adalah lebih memperdalam persepsi dan motivasi. Supaya apa? Supaya peserta didik lebih bersemangat dimulai awal pembelajaran mereka. Kemudian dalam menerapkan pendekatan berdiferensiasi, mendorong peserta didik untuk mengamati, kemudian bertanya, mengumpulkan informasi, juga mengolah data, lalu mengkomunikasikannya. Selanjutnya dari aktivitas pengembangan menerapkan strategi pembelajaran yang menarik, tujuan yang hendak saya capai itu adalah melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Dengan apa? Dengan guru dapat menguasai kelas dengan baik. Kemudian dalam menggali keterampilan, tujuan yang hendak saya capai yaitu meningkatkan keterampilan murid untuk bekerja sama, berani mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas dengan baik dan percaya diri juga. Baik, sangat banyak sekali. Salah satunya adalah dalam mengatasi atau motivasi siswa. Yang kedua itu mendorong strategi untuk mengamati serta diajak untuk umpan balik atau namanya tanya jawab ya. Serta yang ketiga dalam strategi pembelajaran menarik, Ibu di situ mendapatkan dalam tujuan pembelajarannya adalah untuk menguasai kelas dengan baik. Yang keempatnya dalam melihat keterampilan, Ibu mengajak murid-murid kerjasama dalam diskusi kelompoknya untuk dikembangkan di dalam di depan kelas nanti di siang. Lalu selanjutnya dalam ukuran keberhasilan menurut Ibu, ya, keberhasilan yang menurut Ibu pada waktu pembelajaran itu apa sih? Untuk tujuan yang pertama, untuk keberhasilannya itu keaktifan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk tujuan yang kedua, peserta didik mampu melakukan kegiatan mengamati, kemudian bertanya, lalu mengumpulkan informasi dan mengolah data, lalu mengkomunikasikannya.
Kemudian ukuran keberhasilan untuk tujuan yang ketiga, tumbuhnya sikap positif peserta dididik. Dan yang terakhir, ukuran keberhasilan untuk tujuan yang terakhir itu murid saling menghargai saat diskusi maupun presentasi, di mana murid terampil dan mampu kerjasama dalam kelompoknya. Kemudian murid berani dan percaya diri saat mempraktekkan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Luar biasa ya, berhasil yang dicapai. Jadi salah satunya adalah harus adanya keaktifan siswa, keaktifan siswa didik atau siswa dalam mengamati serta bertanya atau mengumpulkan informasi yang ada, yaitu untuk menunjukkan sikap positif dari peserta didik tadi. Dalam hal ini yang pada waktu saat diskusi atau maupun presentasi, murid diharapkan bisa tampil untuk bekerja sama dalam presentasi. Serta yang kedua yaitu dalam mempresentasikan itu tadi harus adanya peserta yang percaya diri. Serta Bu, selanjutnya pertanyaannya saya adalah untuk pendukungnya Bu, atau media apa saja yang kira-kira digunakan dalam proses ini? Untuk aktivitas yang kegiatan pendahuluan, pendukungnya mungkin media pembelajaran yang menarik, Pak. Lalu dalam menerapkan pendekatan berdiferensiasi, pendukung yang saya gunakan itu media pembelajaran yang mendorong kegiatan tersebut atau kegiatan berdiferensiasi. Kemudian pendukung yang ketiga, kemampuan pedagogik yang baik. Dan terakhir, pendukungnya adalah keterampilan murid saat bekerjasama dan rasa percaya diri dalam murid. Jadi menurut Ibu, pendukung yang harus ada salah satunya adalah media pembelajaran ya. Media pembelajaran yang harus menarik, yang Ibu sampaikan ke anak, yang digunakan ke anak. Nah yang kedua yaitu adanya media pembelajaran supaya untuk mendorong anak tadi dalam kegiatan yang bertajuk berdiferensiasi tadi bisa tercapai. Yang ketiga adalah adanya kemampuan dalam segi pedagogik dan strategi tadi. Yang keempat adalah adanya keterampilan dan rasa percaya diri. Baik Bu, untuk selanjutnya kira-kira waktu yang bagus untuk Ibu gunakan pada waktu apa sih? Ya, untuk kegiatan pendahuluannya ada pembelajaran yang berikutnya, kemudian waktu untuk pendekatan berdiferensiasi itu pembelajaran berikutnya juga, kemudian untuk strategi pembelajaran yang menarik juga pada pembelajaran berikutnya, dan untuk mengenai keterampilan murid itu waktunya ada saat pembelajaran langsung. Jadi dari kesimpulan yang ada di sini waktu yang digunakan adalah untuk pembelajaran yang akan datang juga. Yang itu. Setelah itu dalam proses pada waktu dengan diskusi berarti pada waktu pembelajaran langsung. Baik Bu, jadi dari obrolan kita hari ini menurut Ibu apa kesimpulan dari obrolan kita yang dapat hari ini? Ya, jadi menurut saya kesimpulan atas obrolan kita hari ini, saya mendapatkan begitu banyak pembelajaran yang mana dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas kita harus memiliki tujuan pembelajaran, kemudian juga kita harus mengetahui area pengembangan yang tidak dicapai, serta kita juga harus memiliki strategi yang perlu disiapkan. Dari umpan balik yang telah Bapak berikan tadi juga banyak manfaatnya bagi saya, karena ada kekurangan-kekurangan bisa saya perbaiki. Kemudian saya juga akan berterima kasih karena Bapak telah memberikan masukan terhadap aktivitas pengembangan yang tidak saya lakukan, kemudian tujuan yang tidak saya capai, kemudian ukuran keberhasilan serta alat pendukung yang harus saya sediakan dalam pembelajaran dan juga waktunya. Selanjutnya mungkin tindak lanjut yang akan saya lakukan seperti yang Bapak sebutkan tadi adalah memberikan pendampingan khusus kepada peserta didik yang memiliki kekurangan dalam pengendalian mereka. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya atas obrolan kita hari ini. Yang jelas saya ucapkan terima kasih atas waktu Bapak yang bersedia mengobservasi saya dan juga memberikan umpan balik yang baik kepada saya. Baik Bu, terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu dari kita hari ini. Demikian tadi percakapan kami atau saya sendiri calon guru pemula dengan Ibu Yudhistira sebagai guru
suci dalam hal